Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna minar rasyidin wa hsyurna ma'a ibadika sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah bifadlika birahmatika ya akramal akramin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana wa la ilal halakim aduna birahmatika wa bifadlika ya akramal akramin. Allahumma ij'alna minal muhibbina bi kitabika sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwalana wa ahwala banatina wa auladina wa ahbabina, amin amin ya mujibas sailin. Hadratul kiram ahbabi wa qurrata aini, saudara-saudara, akhwat dan ikhwan di grup NSL 3 ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin sedikit menjelaskan tentang kiat bagaimana kita mampu menguasai ilmu yang menurut kebanyakan para dewan guru bahwa ilmu NSL, nahwu, shorof, dan lughat adalah ilmu yang susah. Padahal kenyataannya tidak demikian menurut faham saya. Di sini ada beberapa kiat yang mungkin ada sekitar 8 atau 9 yang ingin saya jelaskan supaya antum insyaallah satu kali putaran, satu kali khataman mampu memahami ilmu nahwu dan shorof tentunya. Artinya dalam waktu kurang dari setahun antum sudah mampu membaca tulisan-tulisan Arab gundul dalam bahasa fusha. Yang pertama, kita tahu bahwa salah seorang imam besar yang imam ini menjadi rujukan para ulama, beliau bernama Imam Al-Qaffali. Beliau bekerja sebagai tukang membuat guful atau gembok. Beliau ini pada usianya yang ke-40 baru mulai belajar ilmu NSL. Beliau Imam Al-Qaffali adalah seorang imam besar, ulama besar yang pada usia yang ke-40 baru mulai belajar, dan pada usia yang ke-60 beliau sudah menjadi ulama besar, menjadi orang yang sangat-sangat berguna, bermanfaat bagi umatnya atau negaranya, bahkan di dunia ya. Oleh karena itu, seluruh yang terdaftar di dalam grup yang sampai saat ini sudah tercatat 19 orang, saya kira semuanya mempunyai peluang menjadi seorang ulama. Semuanya mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang yang memahami Al-Quran dan hadis, tafsir dan syarah-syarahnya dengan benar dan lurus sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi dan Imam 4 radhiyallahu anhum. Jadi kita harus sadar betul ya bahwa di dalam kali ini NSL 3 tentu akan serius di dalam meminta kepada yang daftar untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Hal ini bukan untuk admin atau untuk katakanlah pembina atau saya, tetapi untuk antum sendiri dan untuk anak-anak antum dan untuk anak cucu antum sampai hari kiamat.
Oleh karena itu, sebelum belajar, tarik napas panjang-panjang. Anggaplah pelajaran NSL ini bagaikan orang yang jika dia tinggal di Pulau Jawa, bagaikan dia menyeberangi lautan menuju Kalimantan. Akan banyak badai, akan banyak angin, akan banyak ombak, akan banyak rintangan-rintangan di tengah lautan, tetapi ketika sampai sana ada sebuah kesuksesan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mohon perhatikan baik-baik. Selanjutnya, kita tahu bahwa kita tidak mampu membuat jembatan, kita tidak mampu membuat jalan layang, kita pun juga tidak mampu membuat terowongan di bawah lautan. Ini adalah ilmu qiyas. Tetapi walaupun kita tidak mampu membuat jembatan layang dan terowongan di bawah laut, tetapi kita bisa melewatinya. Begitu juga kita di dalam belajar ilmu NSL, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lughat. Kita ini belajar ilmu nahwu dan sharaf juga lughat bukan untuk menjadi mu'alif pengarang, bukan untuk menjadi seorang yang menukil, ya, bukan. Tetapi kita hanya untuk membaca saja. Oleh karena itu, kita yakin bahwa kita mampu menguasai ilmu nahwu dan sharaf juga lughat. Maaf, di sini saya akan menyinggung teman-teman yang di Facebook, teman-teman yang di grup-grup WA, karena saya sendiri ada 8 grup WA. Entah orang lain yang masukin, bukan saya. Kemudian saya juga ada 5 grup Facebook yang total seluruhnya ada sekitar 70.000 orang, kurang lebih, atau 70.000 orang. Saya perhatikan bangsa kita, saudara-saudara kita itu kebanyakan menulis mengarang, dalam arti mereka menulis di Facebook, di grup-grup Facebook dan WA itu mereka tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Ini berbahaya, ya, karena akan menjadi fatwa dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun yang menulis tentang hukum di dalam baik di Facebook atau di grup WA atau dimanapun, maka dia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tulisannya itu atau ucapannya tidak berdasar kepada hadis atau Al-Quran atau dua wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mengerikan sekali, ya. Saya lihat sangat-sangat banyak, ya, bangsa kita itu, ya. Hari ini bisa ditarik atau disimpulkan atau dipres dalam satu kaidah, man qala la faqad afta. Siapa yang ditanya kemudian dia menjawab tidak, maka dia telah berfatwa. Man qala, siapa orangnya yang berbicara, la, tidak, ketika ditanya, maka dia telah berfatwa. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman yang mendengar saran saya ini, janganlah pernah menulis atau berkata kecuali sesuatu yang Anda telah ketahui dasarnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang Al-Quran hadis di sini atau tafsir di sini adalah faham para sahabat-sahabat Nabi. Artinya ketika agama kita tidak diikat dengan faham para sahabat-sahabat Nabi, maka kita akan tersesat. Limada? Kenapa? Karena faham yang tidak diikat dengan faham para sahabat Nabi ini akan tergelincir. Kalau kita bicara masalah ini, kita sampai siang belum selesai, ya. Saya sebutkan saja. Karena Al-Quran itu ada yang namanya am. Al-Quran hadis ada yang namanya khos. Al-Quran hadis ada yang namanya mujmal. Al-Quran hadis ada yang namanya disebut khammalul wujuh. Artinya di sini banyak sekali orang membunuh saudaranya dengan dalil Al-Quran. Orang musyrik dengan dalil Al-Quran hadis.
Orang mengkafirkan saudaranya dengan dalil Al-Quran hadis. Rafid yang menolak